TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI catatan seputar investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV hari ini? Ya, sahabat RTV hari ini ada informasi gangster bersenjata tajam menyerang pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, selain itu kami juga punya informasi liputan mendalam tentang dugaan asmara segitiga di balik penemuan jasad wanita muda di sebuah jurang. Bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama di CSI, sahabat. Sekelompok remaja diduga gangster menyerang warga menggunakan senjata tajam di permukiman padat penduduk Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, aksi saling serang pun tak terhindarkan saat warga berusaha melawan para pelaku. Sekelompok remaja ini tiba-tiba menyerang warga di permukiman padat penduduk di Jalan Melawan, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam video amatir, para pelaku yang diduga gangster tersebut terus mengejar warga sekitar dengan menggunakan senjata tajam. Tak hanya menyerang, para pelaku juga melakukan pengerusakan. Warga lainnya pun akhirnya melakukan perlawanan hingga aksi saling serang dengan batu dan bom molotov tak terhindarkan. ABG kami sih sebetulnya lagi di dalam, lagi jaga lingkungan karena ini kan portal keluar masuk gitu, tapi tiba-tiba datang segerombolan anak-anak gangster. Ada kerusakan-kerusakan, pos Por Abi kacanya pecah. Kami sudah coba persuasif, tapi masih sering saja ada penyerangan-penyerangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun aksi penyerangan kelompok gangster itu mengakibatkan kaca jendela posko ormas pecah dan sejumlah gerobak pedagang rusak. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain. Seorang pria terduga pencuri kotak amal masjid diamuk warga usai aksinya terpergok di sebuah masjid di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang babak belur berusaha menyelamatkan diri dari amukan massa yang semakin menjadi. Pria berinisial MS ini panik dan ketakutan usai aksinya yang akan mencuri kotak amal di Masjid Miftahul Ulum, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terpergok warga. Massa geram karena selama ini sudah curiga dengan kerap hilangnya uang maupun amplop di kotak amal masjid. Pelaku pun kebingungan menyelamatkan diri dari amukan warga yang semakin menjadi. Polisi yang tiba di lokasi juga kewalahan mengamankan pelaku saking padatnya kepungan warga. Ngaku itu tujuannya mau ngambil uang. Sudah berapa kali Pak di masjid musola ini? Dia ngakunya kalau nggak salah dua kali. Kalau nggak salah sih. Cuma sering di sini. Menurut polisi, MS sempat pura-pura tertidur saat aksinya dipergoki seorang jemaah wanita. Itu ada seorang ibu-ibu yang lihat, kemudian ibu-ibu itu laporan ke TKM, kemudian TKM musolanya datang, terjadilah pertanyaan dari TKM, kemudian masa nggak terbendung, akhirnya main hakim. Berdasarkan catatan polisi, MS ternyata pernah dipenjara pada tahun 2018 atas kasus serupa, yaitu pencurian kotak amal masjid. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Kita beralih ke kasus di Jalan Raya. Seorang pengendara motor tewas usai menabrak pembatas jalan di Jalan Layang Pancoran arah Cawang, Jakarta Selatan. Diduga korban mengantuk saat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Pria pengendara motor ini tewas usai menabrak pembatas jalan di Jalan Layang Pancoran, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat korban melaju mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Diduga korban mengantuk hingga kehilangan kendali kendaraannya dan langsung menabrak tembok pembatas jalan. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terpental dan terseret sejauh 5 meter, sementara sepeda motor korban ringsek. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala.
suara dari sana bang? Dari ini ya. Dari arah mana bang? Dari sini ya. Arahnya Dari arah arah Pancoran berarti. Ini dia berapa orang tadi bang? Berapa orang ada? Sendiri ada. Oh sendiri. Tapi penyebabnya belum tahu bang. Dia nabrak apaan tuh bang? Nabrak apa? Mungkinan trotoar bang. Kini, kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Sebuah kapal kayu yang mengangkut puluhan wisatawan tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Pulau Kera, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 36 orang korban selamat setelah dievakuasi tim SAR dan nelayan setempat. Inilah video amatir yang merekam detik-detik tenggelamnya kapal penumpang di perairan Kupang, tepatnya antara Pulau Kera dan Pelabuhan Oba, Nusa Tenggara Timur. Kapal kayu yang mengangkut 36 orang wisatawan ini terbalik setelah dihantam gelombang tinggi dan angin kencang sekitar 5 mil dari pelabuhan. Diketahui para penumpang hendak berpiknik ke Pulau Kera, namun terkendala cuaca buruk. Beruntung ada kapal nelayan yang melintas dan langsung mengevakuasi para korban. Tak lama berselang, tim SAR pun tiba di lokasi untuk menyelamatkan korban yang tersisa. Mereka rencana melaksanakan piknik ke Pulau Kera, jadi di tengah perjalanan mereka dihantam gelombang dan kapalnya tenggelam. Sehingga pada saat bersamaan ada juga nelayan yang melintasi di daerah tersebut, sehingga beberapa orang itu dievakuasi menuju ke Oba, menuju ke Pulau Kera, dan kita evakuasi menuju ke pelabuhan. Mengingat kondisi cuaca buruk masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, masyarakat pun diimbau untuk lebih berhati-hati saat hendak beraktivitas di wilayah perairan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV. Jasad wanita muda terbungkus selimut di sebuah jurang Kota Banjar gegerkan warga. CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Seorang wanita muda ditemukan tewas terbungkus selimut di sebuah jurang di Jalan Raya Banjar Cimaragas, Kota Banjar, Jawa Barat. Tidak ada satupun identitas yang ditemukan di sekitar korban. Polisi juga memastikan wanita muda itu dibunuh lantaran terdapat luka bekas jeratan di lehernya. Ya, lantas bagaimana polisi bisa mengungkap kasus ini? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, Tumbal Nyawa Cinta Segitiga. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan muda di sebuah jurang yang berlokasi di Jalan Raya Banjar Cimaragas, Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat. Kondisi jenazah saat ditemukan terbungkus dengan selimut dan sudah mulai tercium aroma tak sedap. Di bagian lehernya nampak jelas terlihat luka bekas jeratan. Besar kemungkinan ia merupakan korban pembunuhan. Selimut yang kayak seperti itu. Jadi memang terbungkus sebelumnya ya. Kalau malam sebelumnya tercium bau busuk Pak, kata orang-orang sini. Kalau informasi dari Bois, kemarin pagi-pagi kalah sama ini nggak bau apa-apa. Nggak bau apa-apa. Baru tercium tadi berarti ya. Meski ditemukan masih berpakaian lengkap, petugas tak menemukan satupun identitas yang melekat di jenazah korban. Jenazah wanita muda itu pun akhirnya dibawa ke RSUD Banjar untuk kepentingan penyidikan. Melalui sidik jari korban, polisi akhirnya mendapatkan identitasnya. Korban bernama Indriana Dewi Eka Saputri, warga Cipinang Latihan, Jatinegara, Jakarta Timur.
Perempuan berusia 24 tahun itu kabarnya terakhir kali dijemput oleh kekasihnya di tempat ia bekerja. Dari informasi itulah, penelusuran polisi akhirnya mulai mendapatkan titik terang. Teka-teki pelaku pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri akhirnya terjawab. Setelah beberapa hari penyidikan, polisi akhirnya meringkus DA yang merupakan kekasih korban selama beberapa bulan terakhir. Tak hanya itu, polisi juga meringkus seorang pria lainnya berinisial MR serta seorang wanita berinisial DPP. Dari hasil penyidikan polisi, MR diketahui berperan sebagai pembunuh bayaran yang disewa oleh tersangka DA dan juga DPP. Dan tersangka DA ingin untuk kembali kepada tersangka DP, di mana tersangka DA sebelumnya sempat juga menjalin pacaran atau hubungan dengan korban. Jadi mengapa kita sebut motifnya adalah cinta segitiga atau karena cemburu. DA dan DPP merupakan sepasang kekasih, namun DA sempat bermain cinta dengan Indriana selama beberapa bulan terakhir. Ketika dipergoki, DPP pun memberi DA syarat untuk membunuh korban agar cinta mereka bisa bersemi kembali seperti sedia kala. Untuk itulah mereka menyewa MR, seorang pria yang rela membunuh korban dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah. Namun, kasus pembunuhan ini tak hanya sampai di situ. Belakangan terungkap jika tersangka DPP merupakan calon legislatif dari salah satu partai dan turut berkompetisi dalam pagelaran pemilu 14 Februari kemarin. Jadi ada tersangka DP yang turut serta untuk dalam pesta politik kali ini. Sebagai caleg, ya. Lantas, siapakah DPP? Bagaimana mungkin seorang calon legislatif bisa menjadi dalang dan mengotaki sebuah kasus pembunuhan? Bagaimana pula cara ketiga tersangka menghabisi korban dan memanipulasi kematiannya? Dari Bandung dan Banjar, Jawa Barat, Deden Saputra, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Kalau saya mintanya saya ya. Terus terang saya cuma anak satu-satunya yang ngedampingin ibunya, yang hidupin ibunya. Anak saya udah direncana anak saya. Pokoknya saya mintanya hukuman yang setimpal atau hukuman mati, gitu aja saya. Viral, sekelompok remaja diduga mencatut nama masjid untuk kotak amal. Informasi selengkapnya dalam CSI sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Beredar di media sosial video seorang remaja sedang menghitung isi kotak amal di tempat permainan biliar di wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Video tersebut membuat resah para pengurus masjid karena khawatir masyarakat menjadi tidak percaya untuk beramal di kotak masjid. Ini lagi membongkar dia. Video inilah yang belum lama viral di media sosial karena membuat publik bertanya-tanya. Sekelompok remaja laki-laki ini nampak sedang menghitung uang yang diduga merupakan isi kotak amal masjid. Namun yang membuat publik heran, mereka menghitung uang tersebut di lokasi permainan biliar. Terlihat dalam tulisan, 2 kotak amal tersebut mengatasnamakan 2 musola yang berbeda. Lokasi permainan biliar ini diketahui berada di Jalan Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Salah satu masjid yang namanya dicatut di kotak amal tersebut akhirnya buka suara.
Pengurus masjid berharap sekelompok remaja yang viral itu bisa segera diamankan karena berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penitipan dana di masjid. Kalau untuk wilayah sini sampai ke Pasar Baru kayaknya tidak ada musola Al-Ikhlas. Nah, yang hanya ada Masjid Al-Ikhlas. Polisi pun langsung mendatangi tempat biliar yang terekam dalam video itu dan telah meminta keterangan pengelola untuk menyelidiki identitas para remaja tersebut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya, ini sahabat RTV yang kita saksikan adalah pengendara mobil yang melawan arus. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai pengemudi di jalan raya, selain harus mempunyai skill mengemudi, kita juga harus cerdas secara emosional. Kenapa? Karena supaya kita menyadari tanggung jawab dan hak kita sebagai pengguna jalan raya. Jadi kalau sudah tahu melanggar, ya jangan marah-marah kalau sampai ditegur. Ditegur itu kan berarti tandanya sayang ya, supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Ingat, pelanggaran adalah awal dari kecelakaan. Ya udah silakan. Anak saya juga mau sekolah. Lihat Pak, anak saya juga mau sekolah. Iya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.